2 kali memberontak, ribuan nyawa melayang, dicap sebagai pengkhianat bangsa. Tapi, mengapa Presiden Soekarno justru memberi ruang bagi Partai Komunis Indonesia, bahkan menjadikannya bagian penting dalam panggung kekuasaan nasional? Apakah Soekarno seorang komunis? Atau ada strategi besar di balik keputusannya? Mari kita bongkar fakta sejarah yang sering disederhanakan. Partai Komunis Indonesia, atau PKI, dikenal luas sebagai partai politik yang kontroversial dalam sejarah Indonesia. 2 kali pemberontakan besar, pada tahun 1926 dan tahun 1948, menjadikan PKI dicap sebagai kelompok subversif dan pengkhianat negara. Lantas, muncul pertanyaan yang seringkali menggema dalam diskursus politik dan sejarah Indonesia, mengapa Presiden Soekarno, sang proklamator dan pemimpin revolusi, tetap membiarkan PKI eksis, bahkan menjadikannya bagian penting dalam konstelasi politik nasional? Jawaban atas pertanyaan ini tidak sesederhana karena Soekarno pro-komunis. Untuk memahaminya, kita perlu membedah beberapa faktor penting: ideologi politik Soekarno, strategi kekuasaan, dinamika geopolitik global, dan kondisi sosial Indonesia saat itu. Soekarno dan gagasan nasionalisme revolusioner. Soekarno bukanlah seorang komunis dalam pengertian ideologis doktrinal, seperti Lenin, Mao, atau Tan Malaka. Ia tidak terikat pada teori kelas proletariat sebagai pusat perubahan sejarah. Sebaliknya, ia adalah seorang pemikir organik yang menyerap berbagai ideologi besar dunia, lalu meramunya menjadi sebuah visi khas, yang ia sebut sebagai nasionalisme revolusioner. Ini adalah nasionalisme yang tidak hanya membebaskan tanah air dari kolonialisme, tetapi juga menghapuskan struktur ketimpangan sosial yang diwariskan oleh penjajahan. Dalam kerangka ini, Soekarno memandang masyarakat Indonesia sebagai mosaik sosial yang terdiri dari 3 kekuatan utama: kaum nasionalis yang percaya pada identitas kebangsaan dan kedaulatan negara, kaum agamis, terutama Islam, yang memperjuangkan nilai-nilai moral dan etika keadilan sosial, kaum komunis yang mewakili semangat egalitarianisme dan perjuangan kelas tertindas. Daripada memilih salah satunya dan menalienasi yang lain, Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme, sebagai jalan tengah. Ia sadar bahwa Indonesia tidak bisa dibangun hanya dengan ideologi tunggal, karena masing-masing kekuatan memiliki akar sosial yang nyata dan mendalam di masyarakat. Dengan Nasakom, Soekarno ingin menghadirkan revolusi Indonesia yang inklusif, bukan revolusi elit. Nasakom tidak hanya lahir dari idealisme, tetapi juga dari kalkulasi kekuasaan yang cermat. Setelah kegagalan sistem parlementer 1949-1959 yang melahirkan ketidakstabilan dan fragmentasi politik, Soekarno mengambil alih kendali dengan demokrasi terpimpin. Dalam sistem baru ini, Nasakom dijadikan kerangka ideologis resmi negara yang memayungi seluruh kebijakan politik, ekonomi, dan budaya. Soekarno melihat bahwa jika ketiga kekuatan ini bisa disatukan di bawah kendalinya, maka ia bisa menjaga stabilitas politik nasional, menghentikan konflik sektarian antara Islamis dan komunis, menjadikan dirinya sebagai pemersatu tunggal yang berada di atas friksi ideologis. Dengan ini, Soekarno menciptakan semacam keseimbangan kekuasaan internal, di mana tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mendominasi tanpa melibatkan dirinya sebagai poros. Dalam gagasan Nasakom, PKI tidak lagi diposisikan sebagai musuh negara karena pemberontakan masa lalu, tetapi sebagai bagian dari komunisme Indonesia yang bisa dijinakkan dan diarahkan untuk mendukung proyek revolusi nasional. PKI, khususnya setelah rehabilitasi tahun 1950-an, mengalami lonjakan besar dalam kekuatan politik dan sosial. Organisasi-organisasi masanya menjangkau buruh, SOBSI, petani, BTI, pemuda, pemuda rakyat, wanita, gerwani, hingga seniman, lekra. Soekarno melihat PKI sebagai mesin mobilisasi massa yang paling efektif. Di tengah stagnasi partai-partai Islam dan nasionalis lainnya, hanya PKI yang memiliki kapasitas kaderisasi, pendidikan politik, dan loyalitas militan terhadap agenda revolusioner. Ia yakin bahwa selama PKI berada dalam sistem Nasakom dan tunduk pada kepemimpinan presiden, maka kekuatan itu bisa dikendalikan dan diarahkan untuk mempercepat transformasi sosial yang dikehendakinya. Namun di sisi lain, Soekarno juga memberi batas. Ia melarang PKI untuk mendirikan angkatan kelima, bersenjata, menjaga posisi TNI tetap dominan dalam pertahanan, dan terus menekankan
bahwa pemimpin revolusi adalah presiden, bukan partai manapun. Gagasan nasionalisme revolusioner Soekarno melalui Nasakom adalah salah satu upaya paling berani dalam sejarah politik dunia untuk menyatukan ideologi-ideologi yang sejatinya saling bertentangan. Ia bukan hanya strategi kekuasaan, tetapi juga representasi dari semangat Soekarno untuk menciptakan tatanan baru yang adil dan berdaulat. Namun, gagasan ini juga syarat paradoks. Ketika masing-masing kekuatan merasa semakin kuat, solidaritas semu dalam Nasakom mulai retak. Dan ketika keseimbangan itu goyah, Nasakom bukan lagi jalan damai, melainkan menjadi medan perebutan pengaruh yang pada akhirnya berujung pada kehancuran tragis tahun 1965. Pemberontakan 1926 dan 1948 antara dendam dan rekonsiliasi. Bagi sebagian kalangan, pemberontakan PKI tahun 1926 dan tragedi Madiun 1948 menjadi alasan kuat untuk mendelegitimasi keberadaan Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik nasional. Namun dalam cara pandang Soekarno, sejarah tidak dibaca secara hitam putih. Ia tidak menafikan bahwa kedua pemberontakan itu menimbulkan luka, tetapi juga tidak menjadikan masa lalu sebagai penjara yang menghalangi rekonsiliasi dan konsolidasi bangsa. Pemberontakan 1926 yang dipimpin oleh tokoh-tokoh partai komunis seperti Alimin dan Musso merupakan salah satu bentuk perlawanan awal terhadap kolonialisme Belanda. Meski gagal secara militer dan menyebabkan ribuan aktivis ditangkap atau dibuang ke Bovendigul, peristiwa ini menurut Soekarno adalah ekspresi dari kematangan kesadaran politik anti-kolonial. Soekarno sendiri pada periode itu sedang membangun dasar pemikiran nasionalisme Indonesia melalui Partai Nasional Indonesia (PNI) dan berinteraksi intelektual dengan banyak tokoh kiri. Dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi, Soekarno menunjukkan rasa hormat pada para pejuang yang berani melawan Belanda tanpa gentar, meskipun ia berbeda jalan. Ia memandang mereka bukan semata sebagai komunis, tetapi sebagai revolusioner yang tertindas, yang turut menaburkan benih kebangkitan bangsa. Dengan demikian, pemberontakan 1926 dalam perspektif Soekarno bukan kegagalan politik, tetapi fase heroik yang perlu ditempatkan dalam konteks perjuangan panjang bangsa Indonesia melawan imperialisme. Berbeda dengan pemberontakan 1926 yang terjadi di bawah kolonialisme, peristiwa Madiun 1948 berlangsung di tengah-tengah Republik Muda yang baru seumur jagung. Ketika Musso kembali dari Uni Soviet dan mencoba menggalang kekuatan kiri untuk mengambil alih kekuasaan melalui jalur revolusioner, pecahlah konflik bersenjata yang menewaskan banyak pihak, baik dari TNI maupun simpatisan kiri. Bagi sebagian besar pemimpin militer Indonesia saat itu, peristiwa Madiun adalah pengkhianatan terhadap Republik. Namun Soekarno justru menghindari narasi yang memojokkan secara total. Dalam pidato dan arahannya setelah tragedi itu, Soekarno memang mengecam pemberontakan, tetapi ia tidak melanjutkannya dengan agenda eliminasi total terhadap PKI. Bahkan setelah Musso tewas dan ribuan kader ditangkap, Soekarno membiarkan proses politik tetap berjalan dan membuka pintu bagi reintegrasi kekuatan kiri ke dalam sistem. Mengapa demikian? 1. Soekarno memahami bahwa revolusi sosial seringkali penuh guncangan. Ia membandingkan revolusi Indonesia dengan revolusi Prancis dan Rusia, yang juga dipenuhi fase kekerasan dan konflik internal. Bagi Soekarno, tragedi Madiun adalah cerminan betapa rapuhnya fondasi sosial pasca penjajahan, dan itu harus dihadapi dengan kebijaksanaan, bukan pembalasan. 2. Ia tidak ingin membiarkan militer menjadi satu-satunya penentu arah negara. Jika pemberontakan 1948 dijadikan dalih untuk memberangus semua kekuatan kiri, maka akan muncul konsolidasi kekuasaan militer yang berbahaya bagi demokrasi dan revolusi. Dalam konteks ini, Soekarno memainkan peran sebagai penyeimbang, mencegah satu faksi menggulung faksi lain. 3. Kekhawatiran terhadap konflik horizontal. Soekarno sadar bahwa PKI bukan hanya partai elit, tetapi memiliki basis massa yang luas, terutama di kalangan petani dan buruh. Pelarangan total PKI bisa memicu perlawanan bawah tanah dan perpecahan sosial yang meluas, yang justru mengancam keutuhan bangsa yang masih muda. Dalam cara pandang Soekarno, sejarah bukan alat balas dendam, melainkan bahan refleksi untuk konsolidasi nasional. Ia tidak melupakan Madiun atau 1926, tetapi menolak menjadikannya dasar untuk penyingkiran ideologis. Ia meyakini bahwa yang lebih penting dari menghukum masa lalu adalah membentuk masa depan bersama, di mana semua kekuatan sosial diberi tempat dalam kerangka nasional. Inilah yang membedakan Soekarno dari banyak pemimpin lain pada masanya. Ia tidak membangun legitimasi dari penghancuran lawan, tetapi dari kemampuan merangkul lawan menjadi bagian dari bangsa. Sikap ini tentu memiliki risiko tinggi,
termasuk dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu, dan memang akhirnya menjadi bumerang dalam tragedi 1965. Tapi secara prinsipil, gagasan rekonsiliasi itu tetap menjadi warisan moral yang patut dikaji ulang dalam sejarah politik Indonesia. Strategi keseimbangan kekuasaan, Soekarno sang penjaga poros. Soekarno bukan hanya seorang orator besar, tetapi juga manajer kekuasaan yang jeli membaca dinamika kekuatan sosial politik di Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah mengalami instabilitas panjang dalam sistem parlementer 1949-1957, ia mengambil langkah berani dengan memperkenalkan demokrasi terpimpin, sebuah sistem yang bertumpu pada konsensus terbatas di bawah kendali presiden sebagai pemimpin revolusi. Dalam kerangka ini, Soekarno tidak sekadar berkuasa, tetapi mengatur ulang konstelasi kekuatan nasional untuk mencegah satu kelompok menguasai yang lain. Ia membangun arena kekuasaan yang mempertemukan tiga kekuatan besar, militer, Islam, dan komunis yang masing-masing memiliki ambisi, basis, dan bahaya tersendiri jika tidak dikendalikan. Militer, ancaman kuasa senjata dan otoritarianisme baru. Pasca pengakuan kedaulatan 1949, TNI, khususnya Angkatan Darat, tumbuh menjadi kekuatan negara yang bukan hanya kuat secara persenjataan, tetapi juga perlahan membangun jejaring ekonomi dan politik. Keterlibatan mereka dalam penumpasan separatisme, TIDI, PRRI, Permesta, serta keberhasilan menundukkan pemberontakan Madiun 1948 membuat mereka merasa sebagai penyelamat Republik. Namun Soekarno menyadari bahaya dari dominasi militer. Ia tahu bahwa kekuatan senjata jika tidak dikontrol akan menciptakan negara dalam negara dan menggeser arah revolusi menjadi teknokratik dan konservatif. Oleh karena itu, ia tidak membubarkan militer, tetapi mencegahnya menjadi kekuatan hegemonik tunggal, salah satunya dengan menyeimbangkannya melalui kekuatan kiri yang dimotori PKI. Islam politik, fragmentasi dan potensi eksklusifisme. Kelompok Islam, yang diwakili oleh Masyumi dan NU, juga merupakan kekuatan sosial besar dengan basis massa luas. Namun Soekarno melihat dua persoalan. Pertama, fragmentasi internal yang tinggi antara kelompok modernis dan tradisionalis membuat kekuatan politik Islam kurang solid. Kedua, sebagian faksi Islam memiliki ambisi membentuk negara Islam, atau minimal menempatkan syariat sebagai basis hukum negara yang bertentangan dengan visi kebangsaan Soekarno yang sekuler pluralistik. Soekarno menolak eksklusifisme ideologis karena menurutnya, Indonesia terdiri dari beragam etnis, budaya, dan agama yang tidak bisa dipaksa tunduk pada satu tafsir agama. Dalam strategi politiknya, Soekarno tidak mengeliminasi Islam politik, tetapi mengontrol ruang geraknya, dan dalam beberapa momen, menyatukannya dengan PKI dalam satu panggung Nasakom untuk menghindari polarisasi ekstrim. PKI, kekuatan loyal yang bisa dikelola. Dalam konteks ini, PKI memainkan peran penyimbang strategis. Dengan lebih dari 2 juta anggota dan jutaan simpatisan melalui organisasi-organisasi massa, seperti SOBSI, BTI, Pemuda Rakyat, dan Gerwani, PKI adalah partai modern yang terorganisir rapi dan sangat loyal pada Soekarno. Mereka menerima demokrasi terpimpin, mendukung manifesto politik Manipo, dan secara terbuka menyebut Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi. Bagi Soekarno, PKI adalah kekuatan yang bisa dikendalikan, namun cukup kuat untuk menahan ambisi militer dan Islam konservatif. Ini bukan soal Soekarno menjadi komunis, tapi soal menggunakan kekuatan politik yang ada untuk mencegah dominasi kelompok lain. Dengan menempatkan PKI dalam orbit kekuasaan, Soekarno menciptakan keseimbangan semu, semacam deterensi politik, agar tidak ada satu kekuatan pun yang bisa bergerak sewenang-wenang. Namun strategi ini bukan tanpa risiko. Ketegangan antara ketiga kekuatan itu terus membesar. Militer merasa dipinggirkan oleh kedekatan Soekarno dan PKI, sementara kelompok Islam kecewa karena gagasan negara Islam tidak mendapat tempat. Soekarno, dengan gaya karismatiknya, mampu menjaga harmoni dalam jangka pendek, tetapi mengabaikan akar konflik ideologis yang kian dalam. Ketika keseimbangan itu goyah, terutama setelah ketegangan memuncak pada 1965, seluruh bangunan politik Soekarno runtuh secara tragis. Namun sebelum itu terjadi, selama hampir 1 dekade, ia berhasil meredam konflik ideologis terbesar dalam sejarah Indonesia melalui politik keseimbangan yang taktis, meski rapuh. Konteks Perang Dingin dan politik internasional. Keputusan Soekarno untuk tetap merangkul Partai Komunis Indonesia tidak dapat dilepaskan dari lanskap global pada pertengahan abad ke-20 yang ditandai oleh Perang Dingin
sebuah konflik ideologis dan geopolitik antara blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dimotori Uni Soviet serta Republik Rakyat Tiongkok. Indonesia yang baru merdeka berada di tengah-tengah tarik-menarik dua poros besar dunia ini. Awalnya, Soekarno dan Republik Indonesia berharap banyak pada dukungan negara-negara barat dalam proses rekonstruksi pasca kemerdekaan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Barat, terutama Amerika Serikat dan Belanda, kerap menghambat proses dekolonisasi Indonesia, termasuk soal Irian Barat. Ketika Indonesia melakukan konfrontasi bersenjata untuk merebut Irian Barat dari Belanda, negara-negara Barat tidak mendukung secara tegas dan bahkan memberikan tekanan ekonomi. Kekecewaan ini membuat Soekarno semakin curiga terhadap imperialisme Barat dan sistem kapitalisme global. Ia melihat bahwa pembangunan bangsa tidak akan berjalan jika Indonesia terus bergantung pada negara-negara kapitalis yang memiliki kepentingan kolonial baru. Maka, Soekarno mulai menggeser orientasi politik luar negerinya ke poros timur, terutama ke Uni Soviet, Tiongkok, dan negara-negara sosialis lainnya. Secara doktrinal, Indonesia tetap mengklaim posisi bebas aktif, tidak memihak secara formal kepada salah satu blok, namun aktif memperjuangkan kepentingan dunia ketiga. Tapi dalam praktik, sejak akhir tahun 1950-an hingga pertengahan tahun 1960-an, politik luar negeri Soekarno makin condong ke kiri. Ia menjalin hubungan erat dengan Nikita Khrushchev, Uni Soviet, dan Mao Zedong, Tiongkok, serta menjadi salah satu penggagas gerakan non-blok yang diresmikan lewat Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 dan Konferensi Belgrade tahun 1961. Dalam konteks ini, keberadaan PKI sebagai partai komunis terbesar di luar blok timur adalah aset diplomatik strategis. PKI membuka akses politik dan ideologis bagi Indonesia untuk menjalin hubungan erat dengan negara-negara sosialis. Bahkan, tidak sedikit utusan PKI yang berfungsi sebagai jalur komunikasi informal dengan partai-partai komunis dunia. Lebih dari sekadar relasi taktis, Soekarno mencoba menciptakan poros kekuatan anti-imperialis dari negara-negara yang menentang dominasi Amerika Serikat dan sekutunya. Poros ini meliputi Jakarta, Indonesia, Peking, Tiongkok, Pyongyang, Korea Utara, dan Hanoi, Vietnam Utara. Visi ini adalah bentuk artikulasi dari politik revolusioner internasional yang anti-kolonial, anti-kapitalis, dan mendukung pembebasan bangsa-bangsa tertindas. Dalam skema ini, PKI bukan hanya elemen dalam negeri, tetapi juga bagian dari jaringan solidaritas global. Membubarkan PKI, dalam perspektif Soekarno, bukan hanya berisiko menimbulkan konflik domestik, tapi juga dapat merusak citra dan posisi Indonesia di tengah konstelasi dunia yang sedang berubah. Sebaliknya, mempertahankan PKI, meski penuh risiko, dianggap lebih sejalan dengan arah ideologis Indonesia yang revolusioner dan anti-imperialis. Soekarno bermimpi menjadikan Indonesia sebagai pemimpin negara-negara dunia ketiga, yaitu bangsa-bangsa yang baru merdeka dan menolak tunduk pada blok barat atau blok timur. Ia percaya bahwa perjuangan kolonial belum selesai dan Indonesia harus tampil sebagai pelopor revolusi global. Dalam narasi itu, PKI menjadi bagian dari mitologi revolusi internasional, bukan sebagai ancaman domestik, melainkan simbol keterlibatan Indonesia dalam gelombang sejarah dunia. Basis masa PKI yang nyata dan populer. Di balik keputusan Soekarno untuk tetap merangkul PKI, terdapat realitas sosiopolitik yang tak terbantahkan. PKI adalah kekuatan massa yang sangat besar, nyata, dan terorganisir. Dalam lanskap politik Indonesia pasca kemerdekaan, terutama sejak tahun 1950-an, tidak ada partai yang seefektif PKI dalam membangun jaringan sosial dan menyerap dukungan akar rumput. Pemilu pertama yang demokratis di Indonesia pada tahun 1955 menjadi tonggak penting. PKI mencatat hasil mengejutkan, menempati posisi keempat secara nasional setelah PNI, Masyumi, dan NU. Namun berbeda dari partai-partai lain yang cenderung stagnan atau menurun, PKI justru terus mengalami pertumbuhan pasca pemilu. Ini menunjukkan bahwa PKI bukan hanya fenomena pemilu, tapi juga fenomena sosial. PKI tumbuh bukan karena propaganda semata, tetapi karena kemampuannya mengartikulasikan keresahan kaum miskin, petani tak bertanah, dan buruh upahan. Partai ini mengisi kosongan representasi yang tidak sepenuhnya diakomodasi oleh partai-partai Islam maupun nasionalis. Dalam hal ini, PKI menawarkan identitas politik yang bersifat pembebasan dan perlawanan terhadap ketimpangan struktural. Keberhasilan PKI sangat ditopang oleh organisasi-organisasi sayapnya yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat. SOBSI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia,
menjadi wadah perjuangan kelas pekerja di sektor industri dan perkotaan. BTI, Barisan Tani Indonesia, menyuarakan reforma agraria dan perlawanan terhadap tuan tanah. Pemuda Rakyat menjadi wadah radikalisasi politik anak muda di desa-desa dan kota kecil. Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia, menampilkan wajah perempuan progresif yang tidak hanya terbatas pada peran domestik, tapi juga terlibat dalam perjuangan sosial politik. Organisasi-organisasi ini bukan sekadar satelit partai, tapi mesin sosial yang hidup, mengakar kuat di desa dan kota, menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik, seni, budaya, hingga advokasi agraria. Bahkan banyak rakyat kecil yang tidak terlalu paham soal ideologi komunisme tetap mendukung PKI karena melihatnya sebagai saluran konkret aspirasi dan perbaikan hidup. Dalam konteks ini, Soekarno menyadari satu hal penting, membubarkan PKI berarti mengalienasi jutaan rakyat kecil. Ini bukan hanya soal menekan satu partai politik, melainkan tentang memutus saluran ekspresi kelas bawah yang selama ini merasa terlibat dalam proyek revolusi nasional. Tindakan semacam itu berpotensi memicu perlawanan sosial, kekacauan horizontal, bahkan disintegrasi dari bawah. Sebagai pemimpin revolusi, Soekarno tahu bahwa legitimasi kekuasaan bukan hanya datang dari elit militer atau parlemen, tetapi juga dari kerumunan massa rakyat. PKI dan sayap organisasinya memberi Soekarno basis sosial revolusioner yang dapat digunakan untuk melawan hegemoni kekuatan konservatif, baik dari militer maupun Islam kanan. Soekarno tidak memandang PKI sebagai organisasi oposisi yang mengganggu stabilitas. Justru sebaliknya, ia melihat PKI sebagai mitra dalam perjuangan membangun Indonesia baru yang anti-feudalisme, anti-kolonialisme, dan pro-kelas bawah. Dalam banyak pidato, ia menegaskan bahwa revolusi Indonesia belum selesai, dan untuk menyelesaikannya dibutuhkan partisipasi aktif dari massa rakyat yang terorganisir. PKI, dalam hal ini, bukan sekadar partai ideologis, melainkan alat mobilisasi politik revolusioner. Maka dalam strategi Soekarno, mempertahankan PKI bukan semata toleransi, tapi pilihan rasional untuk menjaga keberlanjutan proyek nasionalis revolusioner yang sedang ia rancang. Soekarno tidak membangun bangsa dari dendam. Ia percaya bahwa bangsa ini bisa disatukan melalui rekonsiliasi dan keberanian merangkul lawan. Gagasannya berisiko, tapi semangatnya tetap relevan, menyatukan Indonesia, bukan memecahkannya. Apa pelajaran kita dari semua ini? Bahwa sejarah bukan hanya soal siapa menang dan siapa kalah, tapi tentang siapa yang berani membangun masa depan bersama. Kalau kalian suka konten seperti ini, klik like, share, dan subscribe. Tulis di komentar, apakah Nasako memang utopia yang gagal? Atau justru ide jenius yang dihancurkan sebelum matang?